Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar memahami hidup dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat penting untuk kamu dengar. Lebih baik jadi manusia bodoh atau manusia pemalas? Pernahkah kita berhenti sejenak saat sedang bersantai dan berpikir kalau harus memilih lebih baik jadi orang bodoh atau jadi orang pemalas? Terutama memahami arti bodoh dan malas. Kita bahas salah satu di sini, yaitu bodoh. Bodoh bukan berarti seseorang yang tidak punya otak. Udah sering kali berarti tidak tahu, kurang pengetahuan, belum mengerti, ataupun belum belajar. Dan yang paling penting adalah kebodohan itu bisa diperbaiki. Sementara itu, malas bukan tentang kemampuan, namun malas adalah tentang sikap. Contohnya seperti dia tuh tahu tapi tidak mau melakukan. Dan ia juga bisa, tapi tidak berusaha. Punya kesempatan tapi memilih diam. Dan yang lebih berbahaya adalah kemalasan itu seringkali dipilih secara sadar atau kesadaran kita sendiri yang mungkin tahu jika kita ingin bermalas-malasan atau sedang bermalas-malasan. Dan kita sangat membiarkan hal itu terjadi tanpa adanya pekerjaan produktif yang kita lakukan. Sedangkan di antara malas ataupun bodoh mana yang lebih berbahaya? Sekarang kita akan lebih lanjut mempelajari tentang hal ini, mana yang lebih buruk, orang bodoh atau orang malas. Bayangkan dua orang. Orang pertama bodoh tapi rajin. Dia tidak tahu banyak, tapi dia mau belajar. Dia bertanya, dia mencoba dan dia gagal. Tapi ia bangkit lagi. Hari demi hari, dia berkembang. Namun sangat berbeda dengan orang kedua yang malas. Ia pintar tapi malas. Dia tahu banyak, dia punya potensi tapi dia menunda. Tapi dia nyaman dengan zona nyaman. Hari demi hari dia tidak bergerak. Sebuah relief kehidupan pun dalam kehidupan nyata banyak orang sukses. Justru bukan yang paling pintar, tapi mereka adalah orang yang baru belajar, tidak gengsi, bertanya konsisten, dan tidak mudah menyerah. Sedangkan sebaliknya banyak orang yang sebenarnya cerdas, justru tertinggal karena satu hal, yaitu sikap malas yang mereka miliki. Namun kenapa malas itu lebih berbahaya? Mari kita jujur. Salah satunya karena prinsip bahwa kebodohan itu tidak memalukan, karena semua orang lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi kemalasan itu adalah pengkhianatan terhadap potensi diri sendiri. Yang tidak mau bergerak, yang tidak mau berusaha, dan tidak mau membangun mimpi-mimpi yang hanya sebagai wacana. Kenapa? Karena orang malas tidak menggunakan kesempatan, menyediakan waktu, menunda-nunda masa depan, dan mengubur mimpi sendiri tanpa melakukan potensi yang sebenarnya ia miliki. Dan yang paling menyakitkan ialah ia tahu apa yang harus dilakukan tapi tetap tidak melakukannya. Bodoh bisa berubah, malah sulit disembuhkan. Orang bodoh bisa jadi pintar. Caranya jelas, seperti belajar, membaca, mendengar, dan bertanya. Tapi orang malas justru tidak ada gerakan. Masalahnya bukan pada otaknya, masalahnya ada di kemauan-kemauan dia sendiri untuk maju dan untuk berkembang. Dan kalau kemauan sudah mati atau tidak ada keinginan, maka sehebat apapun ilmunya, maka tidak akan berguna pula apa yang ia kerjakan dan yang ia pelajari. Coba kalian bayangkan dua benih, satu benih biasa saja, tapi dirawat tiap hari. Namun satu benih unggul, tapi dibiarkan begitu saja. Menurutmu, mana yang akan tumbuh? Mana yang akan berkembang? Dan dari mana pula yang akan matang? Tentu jawabannya jelas. Yang dirawat, itulah hidup. Bukan tentang siapa yang paling hebat di awal, namun siapa yang konsisten berproses dan berusaha akan mimpinya. Kemalasan seringkali datang dari satu tempat, yaitu zona nyaman, seperti dengan pemikiran orang malas yang berpikir bahwa menunda-nunda waktu itu tidak salah. Dengan kalimat, nanti-nanti dan nanti-nanti saja, masih ada waktu, besok aja mulai, dan ntar saja menu, dan menunda suatu pekerjaan yang harusnya ia lakukan dan usahakan. Tanpa sadar pula, hari berubah minggu, minggu berubah bulan, bulan berubah tahun, dan hidup tidak berubah. Namun dibalik itu semua, ada salah satu jenis kebodohan yang justru mulia, yaitu bodoh tapi mau belajar, mau berusaha, dan mau meraih mimpi. Orang seperti ini tidak malu bertanya, tidak gengsi belajar dari siapa saja, dan tidak takut terlihat tidak tahu. Dia tahu dia bodoh, maka dia ingin berusaha dan ingin bangkit dari kegagalannya yang bahkan berdampak menjadi bodoh. Dan justru orang seperti inilah yang paling cepat berkembang. Kemalasan yang menghancurkan. Sebaliknya, ada satu jenis pintar yang sangat berbahaya, yaitu pintar tapi malas. Sama seperti meremehkan hal-hal kecil yang merasa tinggi, dan dia juga merasa pintar, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Dan akhirnya dia kalah oleh orang yang dulu dia anggap lebih bodoh. Jadi sekarang kalau kamu harus memilih,
Lebih baik jadi manusia bodoh atau manusia pemalas? Jawabannya jelas lebih baik dari manusia yang belum tahu tapi mau belajar. Salah daripada manusia yang tahu tapi tidak mau bergerak dan tidak mau berusaha dengan apa yang ia capai. Dengan terlalu lama bermalas-malasan, maka lebih lama pula dia membuang waktunya dengan hal yang ia nyaman. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling pintar atau siapa yang paling tinggi derajatnya. Tapi lomba siapa yang paling mau bangkit saat jatuh, mau belajar saat tidak tahu, dan mau bergerak saat malas datang. Dan kalian para teman-temanku, hari ini, ya, hari ini. Dan saat ini juga, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya kurang pintar? Atau apakah saya sebenarnya hanya malas? Karena jujur saja, banyak orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sering menunda. Bodoh itu kondisi sementara, namun malas itu pilihan sifat yang menghantui kita tentang malasnya suatu kegiatan yang membuat kita tidak disiplin. Dan masa depan tidak ditentukan oleh seberapa pintar kamu hari ini, namun ditetapkan oleh seberapa keras kamu mau berusaha dan mau mulai hari ini. Berusaha itu boleh dan sangat diperlukan. Tapi kita juga jangan selalu lupa untuk beristirahat dan terus memahami hal yang harus kita usahakan. Boleh beristirahat dengan tenang dan bersantai, tapi jangan lalai akan hal itu. Karena itu hanya berlaku kebahagiaan sementara di hidup MU. Teruslah berusaha dan beristirahat saat kamu disiplin terhadap waktu yang kamu lewati untuk bersantai maupun untuk berproses.